Baik, selanjutnya yaitu mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC tahun 1686 sampai dengan tahun 1706 Masehi. Sebagai seorang pemimpin, tentu Untung Suropati selalu merasa waspada terhadap serangan dari Kompeni Belanda yang bisa saja sewaktu-waktu menyerang kerajaan Pasuruan. Oleh karena itu, Untung Suropati membuat pasukan dan benteng yang kuat. Untung Suropati mendirikan benteng di Kediri, Bangil, Penanggungan, Derma, dan di tempat lainnya. Selain benteng, Untung Suropati juga melengkapi pasukannya dengan persenjataan modern, seperti pistol dan meriam yang didapatkan dari Inggris. Kita tahu kalau Inggris ini merupakan musuh dari Belanda. Dan pasukan Untung Suropati itu sendiri semakin kuat dengan bergabungnya orang-orang Bugis ke dalam pasukannya. Dengan benteng dan pasukan yang kuat, hampir 20 tahun, mulai dari 1686 sampai 1706, kerajaan Untung Suropati ini tidak mendapatkan gangguan dari Kompeni. Baru pada tahun 1706, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horn, Batavia memerintahkan untuk melakukan penyerangan ke Pasuruan. Tidak ingin insiden Kapten Tak atau terbunuhnya Kapten Tak itu terulang, maka dalam penyerangan ini Batavia menggunakan senjata yang sangat modern, ditambah dengan pasukan yang jumlahnya sangat besar. Selain itu, pasukan Kompeni ini juga dibantu oleh orang-orang dari Indonesia itu sendiri, dari orang-orang Jawa, Madura, Maluku, dan lain yang memihak kepada Kompeni. Dalam penyerangan ke Pasuruan itu sendiri, Kompeni melakukannya dengan dua arah. Arah pertama itu dari arah barat, yang berangkat dari Kartasura dengan bantuan pasukan Sunan Pakubuwono I dipimpin oleh Jurian Christoffel Root yang berangkat pada tanggal 3 September 1706. Sedangkan penyerangan dari arah timur berangkat dari Surabaya dilakukan oleh pasukan inti Kompeni dengan bantuan pasukan Madura. Bupati Surabaya, Adipati Jaya Negara yang saat itu ada pada gerombolan pasukan penyerangan dari timur, secara diam-diam memihak kepada Untung Suropati dengan memberitahu semua rencana Kompeni dan berusaha menghambat kelancaran operasi Kompeni, serta perkembangan dan persiapan terakhir dari Kompeni di Surabaya oleh Adipati Jaya Negara ini disampaikan kepada Untung Suropati. Dengan informasi yang diberikan oleh Adipati Jaya Negara ini, maka Untung Suropati menyusun pertahanan yang kuat guna mempertahankan Pasuruan dari gempuran yang akan dilakukan oleh Kompeni Belanda. Perjalanan Kompeni ke Pasuruan harus melewati jalur yang sangat sulit seperti hutan belantara dan rawa-rawa. Kesulitan ini bukan hanya dari jalurnya saja, namun dari persenjataan modern. Tentu kalau persenjataan modern seperti meriam itu kan bobotnya sangat berat, dan itu menambah penderitaan dari pasukan Kompeni itu sendiri. Dan kesulitan pasukan Kompeni itu semakin lengkap karena Adipati Jaya Negara, Bupati Surabaya tadi, selalu membawa pasukan Kompeni pada kesulitan dengan menyesatkan jalan. Namun Adipati Jaya Negara ini setelah sekian dengan berjalannya waktu itu dicurigai oleh Kompeni. Kompeni mengawasi gerak-geriknya serta pasukannya diletakkan di tengah-tengah antara pasukan Belanda dan pasukan Cakranegara atau pasukan Madura, sehingga karena Adipati Jaya Negara dan pasukannya itu diletakkan di tengah-tengah, maka koneksi antara Adipati Jaya Negara dengan Untung Suropati itu terputus. Pada tanggal 25 September 1706, benteng pertahanan Untung Suropati di Penanggungan diserang pasukan Kompeni. Dalam penyerangan ini, pasukan Untung Suropati
bertahan dengan sangat gigih. Pasukan Untung Suropati sering menyusup ke tengah-tengah pasukan Kompeni. Penyusupan ini ditambah lagi dengan udara lembab, bau busuk rawa-rawa, dan penyakit malaria yang membuat banyak dari pasukan Kompeni itu yang sakit dan juga bahkan mati. Namun pasukan Kompeni tidak langsung menyerah, mereka melakukan serangan balasan di bawah pasukan De Graaf dan pasukan Zacharias Bintang yang dibantu pasukan Kompeni. Karena pasukan Kompeni tersebut lebih unggul di dalam hal persenjataan, akhirnya benteng Penanggungan jatuh ke tangan Kompeni. Pada tanggal 26 September 1706, Kompeni melanjutkan penyerangan ke benteng Dharma yang letaknya itu tidak jauh dari benteng di Penanggungan. Sama halnya dengan benteng di Penanggungan, benteng Dharma juga akhirnya jatuh ke tangan Kompeni. Setelah benteng Dharma ini jatuh ke tangan Kompeni langsung mengerahkan pasukannya menuju ke benteng terkuat, yaitu benteng di Bangil. Sementara pasukan yang berangkat dari daerah barat setelah sempat mengalami kekalahan di daerah Kedaung, pasukan Kompeni di bawah pimpinan Christopher Hood yang didukung pasukan Mataram mulai bergerak lagi dari Kertasura untuk menyerang Kediri. Untuk penyerangan ke Bangil, pasukan Kompeni membentuk sebuah formasi di mana formasi ini pasukan Cakraningrat II di kiri, pasukan Van der Voort dan Zes Bintang di tengah, dan pasukan De Graaf di kanan. Maka dengan formasi ini terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara pasukan Kompeni dengan pasukan Untung Suropati. Pasukan Kompeni menghujani benteng dengan meriam-meriam dan mendapatkan serangan balik dari Untung Suropati yang membalasnya dengan lembing dan panah. Tentu lembing dan panah ini jika dibandingkan dengan persenjataan modern yang dibawa oleh Kompeni seperti meriam ini akan jauh lebih lemah. Sehingga dengan keunggulan persenjataan tersebut yang dimiliki oleh Kompeni berhasil menguasai benteng Bangil. Dalam pertempuran di Bangil ini sendiri, Untung Suropati mengalami luka karena tertembak peluru emas dari Convert Knol. Namun karena Convert Knol ini melihat banyak pasukannya yang meninggal, yang mati, dan gigihnya dari perjuangan pasukan Untung Suropati, maka Convert Knol ini memerintahkan kepada pasukannya untuk mundur dan kembali ke Surabaya. Selanjutnya yaitu gugurnya Untung Suropati. Luka yang didapatkan Untung Suropati dalam pertempuran melawan Kompeni di Bangil sangatlah parah. Kebugarannya itu semakin hari semakin melemah. Sampai pada akhirnya pada tanggal 5 November 1706, Untung Suropati menghembuskan nafas terakhirnya. Sepeninggal Untung Suropati, perjuangan melawan penjajah Kompeni VOC itu dilanjutkan oleh keempat putranya, yaitu Suradilaga, Raden Suropati, Raden Tirtanata, dan Brahim, yang juga mewarisi semangat perjuangan sang ayah. Begitu besarnya rasa cinta rakyat Pasuruan kepada Suropati, meskipun telah dimakamkan, namun rakyat Pasuruan masih mempercayai kalau Untung Suropati itu masih hidup dan masih memimpin kerajaan Pasuruan. Begitupun hal yang sama terjadi kepada Kompeni di Batavia, karena mereka masih meyakini kalau Untung Suropati ini masih memimpin kerajaan Pasuruan. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.